Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nadira dari kelas 11-6. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa heroik di tanah Bali, yaitu peristiwa Puputan Kelungkung merupakan peristiwa perlawanan masyarakat Bali dan kerajaan Bali dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada era sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1908. Peristiwa ini terjadi di Kelungkung, Bali, tepatnya pada tanggal 28 April 1908. Waktu itu, Kelungkung merupakan pusat kebudayaan dan pemerintahan Bali. Tempat berdirinya Puri Kelungkung yang megah, sebuah simbol kejayaan terakhir kerajaan Bali sebelum akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Pada awalnya, Kerajaan Kelungkung merupakan kerajaan tertinggi di antara kerajaan-kerajaan di Bali. Namun, sejak awal 1900-an, Belanda mulai menekan kerajaan-kerajaan Bali untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Pada masa itu, Belanda dipimpin oleh Jenderal Gubernur Hindia Belanda ke-40 yang bernama Johannes Benedictus van Hertz. Salah satu kebijakannya yang membuat rakyat Bali marah adalah monopoli perdagangan candu. Candu merupakan salah satu komoditas utama di Bali. Selain merugikan dari sisi ekonomi, tindakan ini juga dianggap menghina kedaulatan kerajaan Kelungkung. Raja Kelungkung pada saat itu, Dewa Agung Jambe II, sangat menolak keras campur tangan Belanda. Ketegangan pun terus meningkat, dan suasana di Bali semakin memanas. Tokoh utama dalam perlawanan ini adalah Raja Kelungkung, yaitu Dewa Agung Jambe II, merupakan seorang raja yang gagah berani, dihormati, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan bangsanya. Beliau tidak hanya menjadi seorang pemimpin politik, tetapi juga menjadi simbol spiritual dan moral rakyat Bali. Bersama keluarga kerajaan, para bangsawan, dan rakyatnya, Raja Dewa Agung Jambe II bertekad, lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam penjajahan. Peristiwa ini memuncak pada bulan April tahun 1908. Tepatnya pada tanggal 16 April, terjadi penyerangan oleh rakyat Bali terhadap kantor monopoli candu Belanda di desa Gelgel. Beberapa petugas Belanda tewas, dan ini membuat Belanda murka besar. Sebagai balasan, Belanda memberi ultimatum kepada Raja Kelungkung agar menyerah dan tunduk. Namun, Dewa Agung Jambe II menolak mentah-mentah. Ia tidak akan menyerahkan rakyat dan kerajaannya pada penjajah. Tanggal 20 April, pasukan Belanda datang ke Bali dengan perlengkapan tempur modern. Dan pada tanggal 28 April 1908, mereka menyerang Puri Kelungkung, pusat kerajaan. Tapi yang terjadi sungguh luar biasa. Alih-alih lari atau menyerah, Dewa Agung Jambe II dengan keluarga kerajaan, para bangsawan dan rakyatnya keluar dari Puri dengan pakaian serba putih. Warna putih melambangkan kesucian, tanda bahwa mereka siap berkorban demi kehormatan. Mereka hanya membawa keris dan tombak, melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Pertempuran pun pecah, tidak seimbang, tapi penuh keberanian. Itulah yang disebut dengan puputan. Puput dalam bahasa Bali yang berarti habis atau tuntas, yang berarti berjuang sampai akhir tanpa menyerah. Pertempuran itu berakhir dengan gugurnya Raja Dewa Agung Jambe II dan banyak rakyat Kelungkung. Kerajaan Kelungkung pun jatuh ke tangan Belanda. Tetapi
semangat perjuangan rakyat Bali tidak pernah padam. Puputan Kelungkung menjadi simbol keberanian dan nasionalisme, bukti bahwa harga diri dan kemerdekaan lebih berharga daripada kehidupan di bawah penjajahan. Sampai sekarang, semangat itu diabadikan dalam monumen Puputan Kelungkung di Semarapura, Bali, agar kita selalu ingat bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini lahir dari keberanian orang-orang yang rela mengorbankan segalanya.